itu mereka tidak diperkenankan untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum itu mereka nggak diperbolehkan Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama ngepost, kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM itu tidak lurus. Ya, apresiasi kepada ketahuan luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat leleh, tapi sebenarnya bukan. Badan POM itu kekurangan SDM. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah Doktif ini nggak akan seperti ini. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu. Karena Doktif ini melakukan uji lab secara pribadi dari uang pribadi. Ya, nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RG ke Doktif akan bongkar semua. Dok, mungkin menanggapi terkait dari pihak Reza Gladys tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk, tetapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji kelulusan BPOM lah gitu Dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu Dok. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment, ya. Ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, ini bisa dipegang. Produk Glory Booster itu produk yang sama dengan Life Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Leo. Maaf, saya DRL. Ya, kebiasaan ya, Leo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Christine ini mempunyai produk yang sama, Right Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding stikernya dari Glory Skin Booster milik Gravidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Jadi nggak perlu dijelas. Dan Fitri juga banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan Dok. Tiba-tiba nimbrung gitu, gimana? Silakan, mungkin dia kan juga dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih? Apakah ada markus, kompetensinya apa? Kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita itu ada apa? Apakah ada mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Dok, Sela Saukia juga menyusul Doktif, produknya juga masuk daftar hitam. Jadi begini, Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat Doktif mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan Doktif itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSQ. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf Dok, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya. Harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah, ternyata Allahu Akbar, Doktif sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu independen. Okay? Doktif, mungkin kan berkat Doktif nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang tutup mulut nih Dokter? Enggak, sebenarnya sih bukan karena Doktif. Doktif itu bukan siapa-siapa ya kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya kalau masyarakat masih mau dibodohin ya Doktif nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang Doktif lihat di kalau datang. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat
untuk lebih jelasnya nanti dokter akan munculkan di persidangan ya. Tapi ada apa namanya keuntungan itu sampai bisa menutup mulut para influencer juga mungkin seperti apa dokter? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Dia punya dokter takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya kalau yang lurus mereka akan bersama-sama bergabung dengan dokter. Karena mereka ingin bersaing di kawan yang jernih, pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel, ingat kasus dokter yang lain, bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan dokter, tidak ada permusuhan sedikit pun. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki, ada nggak menuntut dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia? Bagaimana dengan owner-owner skincare perfection yang mencari kelemahannya dokter, mencoba mentargetkan dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas dokter, personalnya dokter. Tapi dokter hingga detik ini, tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak bisa melawan kalian. Dok, RG juga terancam kliniknya akan digeruduk, akan ditindak lah gitu oleh Sama Kemenkes. oleh Kemenkes juga, oleh Bepom Waduh, juga. kalau dokter itu nggak tahu. Itu bukan Dan ada ancamannya juga dok, seperti apa dok terakhir? nggak tahu, karena memang begini, dokter nggak mau berkomentar sesuatu yang dokter nggak paham. Enggak, Nggak mungkin akan bisa. bisa saya jelaskan, Dok. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun. Dokternya dan Bang Sunan, dan itu jelas-jelas dari Komisi 3 para dewan itu merespons sangat positif bahwa kesehatan masyarakat itu sangat diutamakan. Jangan karena keuntungan yang begitu besar lalu melegalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan tidak prosedural, tidak mengikuti tahapan hukum yang harusnya semua skincare yang beredar itu harus mendapat izin edar dari BPOM. Oke. Kan kemarin mungkin pada saat pemanggilan pertama kan dokter nggak hadir. Jadi banyak netizen yang berharapan ini tanggapannya gimana dok? Dari sebulan yang lalu dokter sudah sampaikan ya, itu sudah tahu giringan ini. Para buzzer-buzzer Mujahid tidak ada lagi senjata untuk menyerang dokter. Senjata satu-satunya adalah giringan opini. Tapi dokter sudah jelaskan ini jauh sebelumnya. Ya sama seperti pada saat dokter curiga sebenarnya akan menggunakan agama, mualaf. Dan ternyata terjadi benar faktanya seperti itu. Kalian suka atau tidak suka, nanti kalian bilang, oh urusan agama itu adalah urusan hati. Dokter punya buktinya, dia mempermainkan agama. Yang dokter tidak mungkin sampaikan di sini. Tapi yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibayangkan.